Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdwi Yostuti dari Akuntansi B 2017. Nah, di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 3, membuka video presentasi kali ini yang mengenai analisis keuangan. Nah, di sini saya selaku pemateri pertama akan mencoba menjelaskan mengenai analisis keuangan. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu analisis keuangan. Tentu kita harus mengetahui mengenai analisis rasio keuangan itu sendiri. Analisis rasio keuangan ini adalah analisis laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui tingkat probabilitas atau keuntungan dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Nah, di mana rasio keuangan ini dibedakan menjadi 4. Pertama, probabilitas, 2 aktivitas, 3 likuiditas, dan yang terakhir itu solvabilitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan atau membayar utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio ini yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan likuid apabila perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya yang segera akan jatuh tempo. Namun sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu untuk membayar utang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo, maka perusahaan itu tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan likuid. Rasio likuiditas ini juga biasa dikenal rasio modal kerja atau rasio aset lancar. Rasio ini yang digunakan untuk mengukur seberapa likuid suatu perusahaan. Rasio kerja ini dihitungkan dengan membandingkan total aset lancar dengan kewajiban lancar. Contohnya, perusahaan PT Adijaya memiliki kewajiban lancar sebesar 200 juta, sedangkan aset lancarnya sebesar 300 juta. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa perusahaan Adijaya dapat dikatakan likuid karena perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya karena aset lancarnya lebih tinggi dibandingkan total kewajiban lancarnya. Namun PT Adijaya bisa dikatakan tidak likuid apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi atau tidak mampu memenuhi kewajiban lancarnya atau untuk membayarnya karena kewajiban lancarnya itu lebih tinggi dibandingkan aset lancarnya. Adapun tujuan dan manfaat dari rasio ini, yang pertama itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. 2, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. Dan ketiga, untuk mengukur tingkat ketersediaan uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Keempat, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan barang, dagang, dan aset lancar. Dan yang terakhir, untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan selama beberapa periode. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Hamsia, kelas akuntansi B 2017. Nah, kembali lagi saya akan melanjutkan materi dari teman saya, di mana judul materi yang akan saya paparkan yaitu jenis-jenis rasio likuiditas. Nah, ada beberapa jenis rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio yang pertama yaitu rasio lancar. Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Dengan kata lain, rasio lancar ini menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Hal inilah sehingga rasio lancar dihitung sebagai hasil bagi antara total aset dengan total kewajiban lancar. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio lancar yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, rasio yang kedua yaitu rasio sangat lancar. Rasio sangat lancar atau rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset sangat lancar atau kas tambah sekuritas jangka pendek tambah piutang. Tidak termasuk persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya. Dengan kata lain, rasio sangat lancar ini menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar atau di luar persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Karena itu, rasio sangat lancar ini dihitung sebagai hasil bagi antara aset lancar atau aset yang dapat dengan segera dikonversi menjadi kas tanpa mengalami kesulitan dengan total kewajiban lancar. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio sangat lancar yaitu rasio sangat lancar sama dengan kas ditambah sekuritas jangka pendek ditambah piutang dibahagi dengan kewajiban lancar. Nah, rasio yang ketiga yaitu rasio kas. Rasio kas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan yang sesungguhnya dalam melunasi kewajiban lancarnya yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan uang kas atau setara kas yang ada. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kas yaitu rasio kas sama dengan kas dan setara kas dibahagi dengan kewajiban lancar. Nah, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis keuangan. Di sini saya akan membawakan materi tentang analisis solvabilitas. Di mana itu dalam menjalankan kegiatannya tentu saja setiap perusahaan membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai. Seorang manajer keuangan yang handal dituntut untuk memiliki kepiawaian dalam mengelola keuangan perusahaan, termasuk kepiawaian dalam mempertimbangkan alternatif sumber pembiayaan perusahaan dalam memperoleh dana untuk
kepentingan pembiayaan, perusahaan pada umumnya memiliki beberapa sumber alternatif. Di antaranya yaitu yang pertama kemudahan dalam mendapatkan dana, yang kedua jumlah dana yang dibutuhkan, yang ketiga jangka waktu pengembalian dana, yang keempat kemudahan perusahaan dalam membayar beban pinjaman, yang kelima pertimbangan pajak, yang keenam masalah kendali perusahaan, yang terakhir pengaruh terhadap laba bersaing. Secara garis besar, sumber pembiayaan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas. Masing-masing jenis pembiayaan ini memiliki kelebihan maupun kekurangan. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada setiap jenis pembiayaan, oleh sebab itu penting bagaimana keuangan untuk mensiasati kebutuhan dana perusahaan dengan cara melakukan kombinasi sumber pembiayaan antara pinjaman dan modal. Rasio solvabilitas atau rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas atau rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi. Yang pertama itu kreditor, yang kedua penguasaan atau pengendalian, yang ketiga sumber pendanaan, yang keempat itu saham atau investor, yang terakhir itu apabila perusahaan memperoleh penghasilan lebih dari dana yang dipinjamnya. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi atau memiliki utang yang besar dapat berdampak pada timbulnya resiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar pula untuk menghasilkan laba yang tinggi. Namun apabila dana hasil pinjaman tersebut dipergunakan secara efisien dan efektif dengan membeli aset produktif tertentu seperti mesin dan peralatan atau untuk membiayai ekspansi bisnis perusahaan, maka hal ini akan memberikan peluang yang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan hasil usahanya. Baiklah, itulah materi yang saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai perhitungan rasio solvabilitas. Nah, langsung saja, dalam penghitungan rasio solvabilitas itu dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan neraca. Nah, pendekatan neraca ini merupakan bagaimana cara mengukur rasio solvabilitas itu dengan menggunakan pos-pos yang ada di neraca. Nah, pendekatan ini menghasilkan rasio solvabilitas yang terdiri atas rasio utang terhadap aset, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Nah, pendekatan yang kedua yakni pendekatan laporan laba rugi. Nah, pendekatan laporan laba rugi yaitu bagaimana mengukur rasio solvabilitas ini dengan menggunakan pos-pos yang terdapat di dalam laporan laba rugi. Nah, contoh rasio solvabilitas berdasarkan pendekatan ini itu adalah seperti rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap beban bunga atau times interest earned ratio.
Nah, pendekatan yang terakhir yakni pendekatan laporan laba rugi dan neraca atau pendekatan campuran. Nah, di sini itu mengukur rasio solvabilitas itu dengan menggunakan pos-pos yang ada dalam laporan laba rugi maupun neraca. Nah, contoh rasio solvabilitas berdasarkan pendekatan campuran ini itu adalah seperti rasio laba operasional terhadap kewajiban. Nah, hasil perhitungan rasio solvabilitas ini itu nantinya akan diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan antara penggunaan dana dari pinjaman atau penggunaan dana dari modal sebagai alternatif yang akan menjadi sumber pembiayaan aset perusahaan. Nah, maka dari itu perhitungan ini penting dilakukan secara cermat. Kemudian adapun tujuan dan manfaat rasio solvabilitas secara keseluruhan diantaranya itu adalah pertama untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan. Kemudian untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Terus untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang dan yang dibiayai oleh modal. Kemudian juga untuk menilai sejauh mana kemampuan perusahaan dalam membayar bunga pinjaman dan kemampuan dalam melunasi seluruh kewajibannya, dan masih banyak lagi. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ratu Jannah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang jenis-jenis rasio solvabilitas. Nah, jenis rasio solvabilitas ada 5. Yang pertama, debt to equity ratio, atau yang biasa disebut rasio utang terhadap modal. Kemudian yang kedua, debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aset. Kemudian yang ketiga, debt to equity, long term equity ratio atau rasio jangka panjang terhadap modal. Kemudian yang keempat, time interest earned ratio atau rasio kelipatan bunga yang dihasilkan. Kemudian kelima, operation income to liability ratio atau laba operasional terhadap kewajiban. Nah, apa itu debt to equity ratio? Debt to equity ratio yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Nah, di rasio ini ia berguna untuk mengetahui bahwasanya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dan jumlah dana yang berasal dari pemilik si perusahaan. Nah, rumus dari debt equity ratio ini yaitu rasio utang terhadap modal sama dengan total utang per total modal atau total liability per total ekuitas. Kemudian saya akan memberikan satu contoh, misalkan laporan keuangan perusahaan tercatat total liabilitasnya itu atau utangnya itu sebesar 98.606, sedangkan modalnya itu berjumlah 106.287. Nah, yang ditanyakan itu berapa debt to equity ratio-nya. Maka penyelesaiannya itu total liability sebagaimana rumusnya tadi, total liability per total ekuitas berarti 98.606 dibagi dengan total dari ekuitasnya, yaitu nilai
total ekuitasnya kan 106.287, maka hasilnya itu 0,39%. Kemudian yang kedua debt to asset ratio. Nah, debt to asset ratio ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Nah, terus rumusnya itu total utang per total aset. Nah, hal ini digunakan untuk agar mengetahui apakah perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan. Kemudian yang ketiga, rasio utang jangka panjang terhadap modal. Nah, di rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Adapun rumusnya yaitu rasio utang jangka panjang terhadap modal sama dengan utang jangka panjang per total modal. Kemudian yang keempat, rasio kelipatan bunga yang dihasilkan. Nah, rasio ini menunjukkan bahwa sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Adapun rumusnya yaitu rasio kelipatan bunga yang dihasilkan sama dengan laba sebelum bunga dan per beban bunga. Kemudian yang terakhir, laba operasional terhadap kewajiban. Nah, di rasio ini menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi sebuah kewajiban. Adapun rumusnya yaitu rasio laba operasional terhadap kewajiban sama dengan laba operasional per kewajiban. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, perkenalkan nama saya Nurliana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu analisis aktivitas. Nah, atau rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, termasuk juga untuk menilai efisien dan efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, rasio ini juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dari pengukuran rasio ini dapat diambil kesimpulan apakah perusahaan telah secara efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumber dayanya yang ada. Dari hasil pengukuran rasio ini dapat diketahui mengenai kinerja manajemen sesungguhnya dalam mengelola aktivitas perusahaan. Nah, di sini juga secara kebetulan dalam materi rasio aktivitas akan mengungkap yang pertama yaitu perputaran piutang usaha. Yang kedua, berapa lama rata-rata penagihan piutang usaha. Ketiga, perputaran persediaan. Keempat, berapa lama rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga terjual. Yang terakhir, kelima, perputaran modal kerja. Keenam, perputaran aset tetap. Dan yang terakhir yaitu perputaran total aset. Nah, jadi dari hasil perbandingan tadi dapat diketahui apakah perusahaan telah mencapai target sebelumnya atau justru malah mengalami kemunduran. Nah, dalam hal ini pihak manajemen harus menganalisis masalah-masalah yang terjadi dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan agar target sebelumnya bisa dicapai kembali. Nah, jadi itulah tadi tujuan dari rasio aktivitas ini sendiri. Selain itu juga rasio aktivitas ini
yang paling penting itu untuk menilai kemampuan dari manajemen dalam mengoptimalkan dan meningkatkan sumber daya yang dimilikinya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.